Ketika istri bapak atau anak bapak diperkodok di rumah bapak, apakah yang bapak lakukan? A. Melawan, B. Tidak melawan. Itu dulu yang saya pengen tahu. Saya akan menangkap dia, menyerahkannya ke polisi. Menangkap itu berarti perlawanan ya? Iya. Memang bisa gitu Mungkin, nangkap-nangkap, emang capung ditangkap-tangkap itu aja, pasti dilawan dulu lah. iya, ada pergulatan Tapi lah. bapak sebenarnya menjawabnya itu melawan. Nah, pertanyaan saya, itu menentang Matius 5:39 atau mengikuti Matius 5:39? Tidak menentang. Kalau yang seperti yang kita ceritakan itu Tidak tidak menentang. menentang. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Kata Yesus begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Disuruh Yesus ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, maka ketika Anda bertanya kepada saya, apa ajaran Nabi Muhammad yang benar, saya jawab semuanya. Bahkan saya bertanggung jawab membuktikan bahwa seluruh ajaran Nabi Muhammad ajaran benar. Maka saya tantang kalian tunjukkan satu saja perintah Nabi Muhammad yang melanggar moralitas. Banyak ya, cuman tunjukin satu, nggak usah ini kenapa orang Kristen ini depan saya sangat tidak bermoral menurut saya, karena ketika kalian nggak bisa gini Mbak Rifa, buka kami mulutmu, nggak mau bahas sama menjijikkan kau, nggak usah kau sok baik depanku, kau bilang kami nggak mau, nggak usah kau pikir aku percaya dengan dusta lidahmu yang bercabang. Kristen, kami nggak mau, nanti kami masuk penjara, derita kau lah. Kalau memang benar, bagaimana mungkin kau di penjara? Bukti kalau kau takut di penjara itu artinya kau tahu ucapanmu itu dusta. Biawak bikin emosi. Aku bukan orang bodoh yang mau mendengarkan kebodohan di roomku. Kalau kau bilang ajaran Nabi kami ada yang tidak benar, aku rela, aku berani mengatakan Nabiku salah nanti. Kau tunjukkan dulu mana ajaran yang tidak benar. Karena dalam perspektif kau, benar dan salah itu ternyata tidak sesuai dengan pandangan moralitas. Menurut kau itu benar kalau kau sebagai laki, sebagai bapak, berdiam diri ketika anak kau diperkodok. Menurut kau itu benar. Enak saja kau.
Di sini tempat kita itu berpikir jujur. Kau bilang kau adalah mengaku orang benar, dan menurut kau itu benar ketika pemerkodo anak kau kasihi, anak kau yang diperkodok kau biarkan. Inilah biadabnya ajaran kalian. Ajaran kalian ini biadab sekali loh. Bayangkan teman-teman, sebagai seorang bapak, dia demi membela ajaran Tuhannya, rela dia tidak melawan orang yang memperkodok anaknya, dan dia bilang ini ajaran bermoral. Ini ajaran biadab. Mengajarkan seorang suami tidak membela istrinya ketika diperkodok, mengajarkan seorang bapak membiarkan anaknya diperkodok. Ini ajaran biadab. Sekali lagi saya tekankan ya, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kalau ada laki-laki kayak gini, matilah kau. Ya, nggak layak kau jadi seorang suami dan bapak. Ngapain kau bikin anak kalau kau nggak mampu melindungi anakmu? Nah ini, kalian tahu nggak, kemarahan saya bukan karena dia Kristen. Kemarahan saya adalah karena dia tidak bermoral, membenarkan kejahatan dan tidak membela orang yang sedang dalam korban. Ini kekerasan dalam rumah tangga terjadi nih, begini nih. Makanya aku bilang, perempuan-perempuan oten yang merasa dimuliakan di agama mereka, cuy, karena mereka tidak ada harganya depan suaminya. Kenapa? Ketika bininya diperkodok, nggak boleh lawan demi mempertahankan ajaran Tuhannya yang mereka yakini benar. Aku lagi nggak tanya definisi melawan menurut perspektif Kristen. Kau sudah menjelaskan, melawan artinya adalah membela diri. Membela diri itu nggak harus membun-bun orang kalau kau mau dibun-bun. Tidak, membela diri itu banyak. Membela diri itu melakukan perlawanan semampu kita, menghindari diri kita supaya kita tidak terzolimi. Masa kau mau diajarkan arti membela diri? Bayangkan ini ya, menjijikkan kalau ada orang mempromosikan ini sebagai ajaran benar. Bagi saya itu menjijikkan, serius. Ya, ini kebiadaban yang apa ya, bertopengkan kasih gitu loh. Dia kasih tapi kepada penjahat, tapi biadab kepada anak istrinya. Kalian bayangkanlah nasib anak istrinya itu. Ya Allah akan memperlihatkan kepada mereka dengan cara ucapan mereka itu suatu saat anaknya diperkodok, dan mereka akan dihadapkan dengan dalil kitab mereka ini. Memang agama yang dari iblis adalah agama yang membangun mental seseorang menjadi biadab, lalu mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Itulah aku bilang ajaran iblis. Ya, dengarkan baik-baik. Agama yang biadab, agama yang berpihak kepada para penjahat dan tidak berpihak kepada korban kejahatan. Itu saya tekankan seberani ya, walaupun saya mungkin akan dilaporkan di apa, saya berani bertanggung jawab. Saya ucapkan sekali lagi ya, mari kita bahas ini secara moralitas. Agama yang berpihak kepada para penjahat tapi tidak berpihak kepada korban kejahatan adalah agama biadab. Ya, itu. Jadi ngeri teman-teman. Kalau saya ditanya apa ajaran Nabi Muhammad yang benar, saya bisa tunjukkan. Satu, menjaga istri dan anakmu dari kezaliman orang lain, benar. Dua, menjaga pandanganmu dari melihat wanita lain, benar. Dan kalau saya katakan seluruh ajaran Nabi Muhammad di Quran, dalam hadis, baik yang sudah saya baca dan belum saya baca, itu adalah ajaran benar, maka tolong buktikan kepada saya ada ajaran Nabi saya yang merugikan orang lain. Tapi kalau si Iren Gulo Nyonya Hombing ini, kalau diperkodok sama laki-laki Kristen, nggak boleh ngelawan, karena Yesus berkata jangan melawan orang jahat kepadamu. Jadi Iren ini kalau diperkodok, dia akan menikmati pemerkodoknya, bahkan dia ganti gaya nanti. Kenapa? Yesus berkata sama dia dalam Matius pasal 5, jangan kau melawan orang jahat kepadamu. Jadi kalau sempat si Iren Gulo ini diperkakas sama sesama oten, dia nggak boleh melawan, dia cuma mendesah bolehnya. Bahkan dia mungkin nungging sama kayak si Pebi. Itulah ajaran mereka. Ya. Oh tidak, kalau aku diperkodok, gimana aku mau menikmati? Aku sebelum diperkodok udah aku terajang yang memperkodok, karena aku diizinkan melawan orang yang berbuat jahat kepadaku. Kalau kau kan nggak boleh, karena Tuhan kau bilang begini. Hei Iren Gulo, Nyonya Hombing, kalau ada yang jahat kepadamu jangan kau lawan. Dibuka celana dalammu, Gulo, kau nggak boleh lawan. Maka satu-satunya cara terbaik adalah kau nikmati dengan mendesah. Ya memang belum terjadi kan, di situ ku bilang kalau. Kau ngerti arti kalau? Kalau itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Nah itulah kau, bahasa Indonesia aja kau nggak paham.
Jadi si Gulo ini, guys, ya aku bacakan namanya ya. Nih, Iren Gulo Nyonya Hombing, ya. Dia adalah seorang Kristen. Kristen mengajarkan apa? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalau si Gulo ini diperkodok laki-laki oten, dia tidak boleh melawan. Yang dia boleh apa? Nikmati. Dengan cara apa? Mendesah. Bahkan kalau perlu dia minta tambah, karena kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalau tetek kirinya dipegang, dia harus suruh raba lagi tetek kanannya. Kalau bokong kanannya ditepuk, dia akan kasih bokong kirinya untuk ditepuk lagi. Kalau dicium bibirnya, dia kasih suruh cium seluruh badannya. Kenapa? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ditampar loh, ini dicium sama abang-abang pemerkodok. Sedangkan ditampar aja suruh kasih kanan, apalagi kalau dicipok. Dicipok bibir kiri kasih bibir bawah, dicipok bibir ke atas suruh kasih bibir bawah. Begitu kan Iren Gulo ajaran agamamu, ya. Sedangkan ditampar aja suruh kasih yang sebelah, apalagi cuman dicium. Kalau tetek di sebelah kanannya dicium, si Iren Gulo akan kasih tetek kirinya, karena dia tidak boleh melawan orang jahat kepadanya. Tapi dia tidak diharamkan menikmati kejahatan orang kepadanya. Tuh, ngeri banget. Ngeri guys, ini ajaran agama yang benar menurut mereka. Ngeri guys. Oh iya dong, baguslah ajaran kami adalah ajaran yang dilaksanakan di tiap negara manapun. Mana ada setiap negara kalau ada istrinya diperkodok dia diam, hantam pemerkodok bini itu. Kalau di Kristen nggak boleh lawan, ya. Nikmati sudah. Bahkan tadi si jejak digital tadi ketika anaknya diperkodok dia lari ke kantor polisi. Anjay. Saya kabur ke kantor polisi ngelapor gitu. Halo Pak Polisi, bantuin saya. Kenapa? Anak saya diperkodok. Tapi saya mau tanya, Bapak Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oh nggak boleh Bapak ikut. Mana? Carikan polisi yang Islam dulu. Lah kenapa? Karena kita Kristen nggak boleh melawan orang jahat. Terus? Saya maunya polisi yang Islam. Kalau yang Islam itu diwajibkan melawan orang jahat. Ya udah, ujung-ujungnya kalian minta tolong sama orang Islam. Inilah ajaran benar menurut orang Kristen, teman-teman. Nah, inilah saya bilang, orang tersesat itu adalah orang yang membenarkan kejahatan dan mengatakan kejahatan itu kebenaran. Kalau seorang suami dan seorang bapak membiarkan istri dan anaknya diperkodok, itu adalah tindakan kejahilan. Ya, itu tindakan kejahilan dan botol dan jahat. Kalian tahu nggak, berkompromi dengan penjahat itu juga penjahat. Itu. Halo, Eoni Kanoi. Perkenalkan nama dan agama. Terima kasih. Sailendra TV, Masya Allah stikernya. Subhanallah. Masya Allah, teman-teman, aku dikasih stiker sama Bapak Sailendra TV, 100.000 stiker super, subhanallah, semoga bermanfaat buat pergerakan aku ya. Jazakumullah khair katsiran, subhanallah, alhamdulillah, barakallah ya. Uang 100.000 ini bisa menjelma menjadi buku, bisa menjelma menjadi makanan sehat buat aku, bisa menjelma menjadi kuota buat aku. Jadi mudah-mudahan uang 100.000 ini bisa aku manfaatkan untuk perjuangan dakwah aku, sehingga ketika aku berdakwah Bapak Sailendra mendapatkan manfaatnya juga dari segi pahalanya, insya Allah, amin, mudah-mudahan. Asal tidak menjelma menjadi firman aja ya, gitu. Oke, ini Kanoi. Pak Yoni Kenoi. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, ajaran yang paling terbaik di dalam kekristenan adalah ajaran apa? Ajaran jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kalau perlu kasihilah para penjahat. Maka kalau ada seorang pemerkodok anak, jangan dijahati, tapi dikasihi. Terserah mau anakmu selesai diperkodok dia atau tidak. Kenapa? Ya, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau perintahnya adalah ditampar saja kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri saja kasih kanan, apalagi kalau dicium. Saya tidak terbayang seorang wanita, si Feby kalau dicium sama pemerkodok bibir ke atas, dia wajib kasih bibir bawahnya. Karena perintahnya begitu.
Kenapa? Apabila ditampar pipi kiri kanan saja kasih kiri, apalagi kalau dicipok leher kanan kasih kiri dong. Nggak normal, nanti miring. Ya Feby? Ya? Feby ya? Jangan lupa tutorial kalau diperkodok Feby, ngangkang yang bener. Nggak boleh ngelawan. Nanti kalau ngangkang nggak bener sakit. Jadi Feby kalau diperkodok ngangkang yang bener. Biar nggak sakit. Nikmati aja Feb. Karena Feby nggak boleh lawan. Kalau perlu Feby bantu, pandu. Bang jangan kayak gini bang. Ini sakit keinjak kaki adek. Tunggu adek angkat kaki ke atas dulu. Biar lebih enak. Ya Feby ya. Karena Feby ini diperintahkan apabila diperkodok gak boleh lawan. Ini cuma bantu Feby biar tidak sakit gitu pas diperkodok, ya. Ya Feb ya. Caranya gimana Feb? Kalau misalkannya Feby diperkodok, jangan sampai celana dalamnya dipaksa untuk dibuka. Kenapa? Buka sendiri Feb, nanti sakit kalau dipaksa. Kegerus nanti kulitnya. Mending Feby buka sendiri. Biar nggak sakit. Ya, terus Feby misalkannya kalau disuruh ini gitu, Feby angkat kaki sendiri aja, biar nggak sakit. Nanti kalau dipaksa angkat kaki nanti kepelintut kakinya, terkilir. Kasihan Feby, udahlah nggak boleh ngelawan orang perkodok, terkilir lagi, seminggu lagi udahlah pecah virgin, ya kan? Hamidah lagi, kakinya terkilir lagi gara-gara salah gaya, ya. Ajaran macam apa begini ya Allah, maafkan Baim. Ini ajaran yang benar. Kalau istrinya diperkodok sama anaknya, dia kabur ke kantor polisi ngelaporin, Pak, istri saya diperkodok, ditampar sama polisi. Ngapain kau kesini? Kok ketinggalan anak binimu? Iya, karena saya Kristen, Pak. Apa maksudmu? Kami nggak boleh lawan orang jahat. Jadi aku juga Kristen maksud kau? Bapak jangan carikan polisi yang Islam. Kenapa? Kalau di Islam boleh Pak melawan, menghantam orang jahat Pak. Ya udah minta tolong sama orang Islam aja. Ayatnya menampar kok memperkodok. Di ayatnya itu tertulisnya jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Genesis kau jawab, memperkodok itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jangan kau bilang lagi perbuatan baik. Di situ jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kau pikir orang memperkodok itu baik kepada orang memberikan kepuasan, bukan jahat. Diganti lagi definisi ini orang-orang ini. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aku beri contoh, kalau anakmu diperkodok kayak mana? Jangan kau bilang, oh memperkodok itu bukan kejahatan Uni, tapi kebaikan. Maka boleh dilawan, karena yang nggak boleh dilawan kejahatan. Kebetulan saya memahami perkodok itu bukan kejahatan, tapi kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kejahatan? Contoh membun-bun, oh cuman membun-bun aja. Iya nggak boleh dilawan Uni. Jadi kalau kamu mau dibun-bun, kau diam aja. Iya Uni, karena pikul salib. Jadi kayak mana ini ajaranmu ini? Benar ajaranmu ini? Betul Uni. Apa salah satu perbuatan jahat dalam Kristen? Menyangkal Yesus Uni. Kalau membun-bun tidak Uni. Aku bisa gila kayak gini ya Allah. Di satu sisi aku tertawa dengan cara berpikir mereka. Di satu sisi aku mirip dengan perempuan Oten dan anak-anak Oten tidak dapat perlindungan dari bapak moyangnya. Aduh ya Allah, gimana ini? Apa nggak banyak KDRT? Stres aku, jujur aku stres menghadapi ajaran Oten ini. Kok bisa-bisanya gitu loh. Seorang bapak ketika si PB ini, kalau bapaknya Oten, dia diperkakas ketika si pemerkodoknya mencium dada kiri, kata bapaknya, Feby anakku, kasihilah penjahatmu, berdoalah bagi mereka. Ketika sedangkan kau ditampar pipi kiri kanan aja kau dikasih suruh kasih kiri, apalagi ketika dihisap tetek kananmu, kasih yang kirinya ya nak. Nah, kasih yang kiri nak. Nah, Pak tolong, kenapa aku diperkodok? Berdoalah untuk mereka nak. Ya Bapak, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan, padahal ada 5 kali ganti gaya. Ya. Pak, ada penjahat masuk kamar adek. Diapainnya kau nak? Diperkodok. Nak, berdoalah bagi mereka, kasihilah mereka nak, jangan melawan mereka nakku. Siapa yang ngajarin Pak? Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Matius pasal 5:39 nak.
Bagaimana tertulisnya? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Apa yang harus adik lakukan, Pak? Pasrah, nak. Pasrah pikul salibmu, nak. Pikul salib? Maksudnya apa? Salib ini. Salib ini adik tanggung. Tanggung salib tumpul. Iya, nak. Tanggung salib tumpul itu, nak. Karena Tuhan kita juga pernah dilecehkan dulu, nak, dan dia tidak melawan. Jadi kita ikuti gaya Tuhan kita. Iya, ikutilah Tuhan kita, nak. Apakah Tuhan kita waktu dia dipersekusi dia diam, nakku. Jadi adik harus tanggung salib tumpul ini. Iya, salib tumpul itu adik tanggung saja. Nak, biar nggak sakit, nak, minta pakai kondom ya, biar nggak hamil ya, nak. Bilang sama pemerkodoknya, nak, adik nggak mau hamil, bang, pakai kondom ya, bang. Bang, adik nggak mau sakit, biar adik yang angkat kaki, bang. Biar adik yang cari posisi enak. Astagfirullah. Nangis aku loh. Gimana ini ajar macam apa ini? Pak, dada adik sebelah kanan diremas dia, Pak. Nah, kata Yesus, apabila ditampar pipi kiri aja kasih kanan. Kalau diremas dada kiri, ya kasih yang kanan, Rana. Sedih aku. Terus Pak, Bapak ngapain di situ? Bapak sedang berdoa. Nah, apa doa Bapak? Ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Bapak biadab. Udah 5 kali mereka ganti gaya. Nggak mungkin mereka nggak tahu dah. Ajaran macam apa ini? Aku jumpa sama orang-orang kayak gini, ya Allah. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Ajaran ini diajarkan, ya Allah, di gereja mereka. Anakku, kata pendeta. Anakku, kata pendeta. Ya Bapak. Kata si ini nih, kata si gelambir ini, siapa namanya nih si cewek ini nih, Oten dia, si Iren, kata Bapak pendeta. Tuhan kita mengajarkan kepada Iren, jangan melawan orang yang jahat kepada Iren ya, nak. Iya Bapak pendeta, Iren akan ikuti. Baik, pokoknya nanti kalau ada di rumah penjahat masuk ke dalam rumah Iren jangan lawan ya, nak. Iya Bapak pendeta, apa yang harus Iren lakukan? Ingat firman Yesus, berdoalah bagi mereka. Baik Bapak pendeta, bagaimana cara berdoanya? Tutup mata, kepalkan tangan begini ya, Iren. Baik Bapak pendeta, pokoknya ingat ya, kalau ada malam-malam penjahat datang ke rumah Iren ikuti firman Tuhan. Yang pertama adalah berdoa dengan tutup mata, kemudian lingkarkan tangan begini. Baik, jangan melawan ya anakku. Ya Bapak pendeta. Tiba-tiba masuk Bapak pendetanya malam-malam ke kamar dia. Kaukah penjahat yang dikatakan Bapak pendeta? Iya, akulah penjahat itu. Baik, aku akan berdoa dengan tutup mata sambil pegang tangan, ya. Tapi kau berdiri saja. Baik, saya berdiri. Aduh, kok dibuka celana dalam saya? Ingat kata Tuhan, nak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Baiklah, ya Bapak, ampunilah dia tidak tahu apa yang dilakukan. Kok kau buka celana dalamku? Ya Bapak, ampunilah dia tidak tahu apa yang dilakukan. Tutup mata saja anakku. Baik, Bapak pendeta. Ingat firman Tuhan anakku, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bapak pendeta, apa yang harus Iren lakukan? Mati saja Iren. Ingat kata Yesus Iren, apabila ditampar pipi Iren yang kiri, kasih yang kanan. Terus, kalau saya raba dada kiri Iren, apa yang harus Iren lakukan? Kasih yang kanan Bapak pendeta. Astagfirullahaladzim, pantas lah doyan-doyan mereka kayak gitu ya. Tenang, kok Bapak pendeta ternyata penjahatnya? Ini bukan saya dirasuki iblis. Dan tidak mungkin saya tidak berbuat jahat Iren. Karena Adam telah mewariskan dosa waris sehingga dosa itu menjalar sehingga saya berdosa. Ini bukan karena salah saya. Yang salah ketika saya berdosa adalah Adam, iblis. Dan tenang saja, dosa saya sudah ditanggung sama Tuhan Iren. Jadi maksud Bapak pendeta, saya tetap anak Tuhan Iren. Terus
Saya jahat Iren, kasihi saya Iren. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Terus Bapak Pendeta gimana? Besok minggu depan saya datang lagi Iren. Bapak Pendeta jangan lupa bawa kondom. Kenapa Iren? Karena Iren belum cocok hamil, masih kecil. Aduh, ini ajaran kah? Betul. Ajaran kasih kah? Betul. Ajaran ini hanya ada di gereja. Tapi kalau yang memperkodok kalian, kalau Iren diperkodok sama Eren, Eren Rashid, Iren minta tambah. Lama-lama bahas Kristen ini memang betul-betul jadi gila gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Iren seneng ya. Iren bahagia banget ya ajarannya begitu ya. Iren nggak ada yang mau memperkodok Iren. Iren, orang Islam tuh mikir Ren, kalaupun mereka mau memperkodok, nggak mau kata Eren. Eren Rashid tuh ganteng, nggak mau, dia bau katanya. Bau B2 katanya, nggak pernah cebok. Jadi muntah. Jangankan mau memperkodok ya, dari jauh aja roknya udah ketibas-tibas angin gitu. Apa ini bau amis katanya kan? Apa ini kata si Eren? Nggak nafsu aku katanya. Tadinya aku pengen makan ikan asin, nggak jadi gara-gara bau B2 katanya. Mulutnya atas bau B2 mau dicium tidak jadi. Bawah juga mau ditelanjangi ternyata bau ikan asin, tidak jadi. Jadi jangan berharap kali lah Iren diperkodok sama Eren Rashid. Dia nggak selera. Ini betul luar biasa loh. Ajaran macam ini hanya ada di gereja guys. Hanya ada di gereja. Enak loh kalau kalian seorang penjahat jadi Kristen serius. Enak kalian. Aduh ya ampun. Gimana mereka ini bisa hidup ya? Mami Indra, janda nggak laku. Maaf bang, saya nggak dijual soalnya bang. Ya Pak Mamik. Pak Mamik muka kayak orang bener suami istri itu ya. Ya ini ibu-ibu muka kayak orang bener. Bilang janda nggak laku. Sorry saya nggak dijual. Emang kayak Tuhan Anda dijual? Saya nggak dijual, makanya saya nggak laku. Karena saya nggak dijual. Saya tuh dicari. Saya milih Pak, Bu ya. Sorry, janda-janda berkelas kayak saya tuh milih. Bukan saya yang dipilih, saya milih. Yang datang ke saya tuh udah banyak ta'aruf ngajak nikah. Cuman saya milih-milih aja. Saya milih suami aja, milihnya yang ganteng, perkasa, kaya, dan ini apalagi milih Tuhan Pak, nggak mungkin lah milih yang jelek, miskin juga lemah, letoy, yang mungkin kan. Ya kan, Bu Mamik. Halo Pak Guru. Ya muridku. Selamat Wah, pagi. muridku. Muridku. Ya, ini guru apa nih? Guru Markus, guru Matius, guru apa? Guru ajaran kasih. Dengar dulu, ini ada berita viral ini kan. Katanya nggak 72.000, nggak 72 lagi, udah 2.500.000 penghuni bidadari. Gimana itu? Apa? Udah 2.500.000 bukan 72 Apa? penghuni bidadari. Bidadari itu bukan 72 lagi loh. Oh iya, kalau di surga itu bidadari itu banyak. Bukan di gereja di surga Kristen ya, pesundalnya yang banyak. Maksudku nggak bisa order untukku 1.000. Oh nggak bisa, karena kau berkuluk, nggak ada juga yang mau. Jangankan bidadari, ayam aja nggak mau diperkodok sama kau. Kuluk kau busuk. Jangankan bidadari, ayam aja ketemu kau mau diperkodok kabur dia. Kenapa? Kau oten, busuk, berkuluk, bernanah itumu. Loh, Monyet aja denger ya. Oten mana ada yang berkuluk, yang tidak denger ya. Monyet aja kalau nampak kau nggak selera dia. Jangankan bidadari. Monyet aja belum tentu mau diperkodok sama kau, milih-milih dia. Monyet pun mungkin kalau diperkodok milih-milih dia, sesama monyet dia. Maka menurut monyet lebih berharga daripada kau. Karena semonyet-monyetnya monyet nggak ada yang menuhankan monyet. Gitu. Gitu ya.
Jadi jangan kau bilang order-order. Monyet aja nggak mau diperkodok sama kau. Seandainya monyet terpaksa menikah, nggak mau dia sama kau, karena kau oten. Karena semonyet-monyetnya monyet nggak ada yang nyembah monyet di antara mereka. Loh. Kan aku ceritanya order 1000. Kok Gini dari- loh, kalau kau mau order 1000, ya monyet aja dicukur semua bulunya, dibedai, belum tentu mau diorder kau. Seandainya kau mau mengorder si Rasmi aja, jangankan bidadari ya, yang menjaga kehormatannya. Pesundal yang beragama Kristen aja diorder kau, belum tentu mau. Jangankan pesundal yang beragama oten, monyet aja yang tidak beragama, dicukur bulunya, dikasih lipstik, nggak mau mungkin diperkodok kau, karena kau berkulub. Karena nanti monyetnya takut penyakit itu penyakit sipilis, penyakit kelamin monyetnya nanti, karena burung kalian itu bernajis, karena berkulub. Kalian nggak diajarkan cebok, kalian kencing, nggak ada dibersihkan. Kalau kami, kewajiban orang Islam itu adalah mensucikan tubuhnya. Salah satu alat vital itu wajib dibersihkan karena nanti berimplikasi kepada sah dan tidaknya sah sholat. Kalian kencing tembak sana tembak sini, ya, habis berjima mana ada mandi kalian, beserak itu lendir kalian di muka bini kalian, nggak disuruh lap itu. Jadi jangan kau bilang order-order, monyet aja dicukur bulunya belum tentu mau dijimai sama kau. Itu pun kalau mereka mau pun udah diikat pakai rantai, dikangkangin, baru mereka terpaksa. Itu pun mereka katanya nggak ada yang mendesah-desah monyet kalau diperkodok sama kalian oten. Kalau- Gitu. Kalau nggak bisa aku order, aku turun aja lah. Kau nggak bisa nyediakan. Karena aku bukan gereja, tempat pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kalau kau mau order pesundal, kau nanti di surga kau. Kan ngapain kau order pesundal? Di surga kau nanti kau bersama dengan pesundal dan kau dikawini sama Tuhanmu. Siapkan aja lubang duburmu nanti. Ya, siapkan aja lubang duburmu nanti. Halo, Abang Zek, perkenalkan nama agama. Mana ada pernah di dalam perempuan, status perempuan yang bisa digilir, dengar ya, digilir itu dipakai rame-rame sama laki-laki loh. Itu statusnya hanya pesundal loh. Istri tidak ada yang menggilirnya, tidak ada istilah digilir sama apa namanya banyak orang. Tapi dia artinya adalah bergantian, dijimai oleh satu suami. Tapi kalau pesundal, digilir laki-laki banyak, iya. Ya, kalau definisi digilir itu adalah bergantian laki-laki, itu namanya pesundal. Dan salah satu status sosial yang masuk surga di Kristen adalah status sosialnya pesundal. Bahkan dia lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga melebihi orang yang tidak bersundal. Ya, nah, maka perempuan inilah yang boleh bergantian untuk dijimai. Tapi kalau istri-istri dalam Islam itu bukan bergantian sama laki-laki yang berbeda, tapi digilir sama satu suami. Artinya bukan di ewong aja kerjaannya tiap hari. Tapi kalau di pesundal itu memang pekerjaannya di ewong. Ya, kalau ada pesundal di dalam surga, maka dia masuk dengan status sosialnya sebagai pesundal, yaitu di ewong dan mengewong. Maka nanti teman-teman kita oten nggak perlu order pesundal karena gratis. Kecuali burungnya naik ke surga nggak ada gunanya. Dulu itu ngeri kali ajaran Kristen, nggak jauh-jauh dari perewongan ya. Halo. Wah, Pak Enok ganti ini dia, ganti nama dia. Ganti nama ini ya? Iya, kemarin kan ada kata Henoknya, sekarang cuma titik. Oh, iya. Gimana nih Pak Ewong? Pak Ewong. Aku kok Pak Henok, astagfirullahaladzim. Aduh, gara-gara teman-teman Bapak nih. Pak, gimana nih menurut Bapak? Tadi ada kawan Bapak Kristen. Nama akunnya adalah Jejak Digital. Dia nanya sama saya, Uni katanya, mana ajaran apakah ajaran mana ajaran Nabi Muhammad itu yang benar, kan gitu. Saya jawab semuanya. Baik yang pernah saya baca maupun yang tidak saya baca, saya pastikan tidak ada yang tidak benar. Tunjukin aja kalau ada yang tidak benar. Nah, definisi benar itu apa?
Apabila perintah itu dilakukan merugikan diri kita dan orang lain, maka itu tidak benar. Itu kalau saya standarnya. Nah, ternyata ada satu ajaran Yesus dalam Matius pasal kelima nomor 39. Bapak sudah tahu ayat itu? Silakan Bapak baca dulu sebelum Bapak baca dulu satu perikop, satu kitab, satu ayat, baru Bapak saya kasih waktu, baru Bapak jelasin ya, karena saya tidak mau mutar-mutar pas nanti saya sudah minta pertanggungjawaban ajaran ini. Bapak buka Matius pasal 5 nomor 39 dan Bapak boleh baca sendiri. Saya nggak mau Pak bacain Pak. Kalau saya bacain saya ngajarin nanti. Kan Bapak baca. Kalau Bapak tidak punya handphone lain, satu lagi saya tunjukin nih ayatnya nih. Ya, nomor 39 nih. Ini bicara tentang hukum Taurat ya. Yesus menyempurnakan hukum Taurat di sini. Bukan menyempurnakan, menggenapi. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kepada Bapak Henok nih. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri, kasihlah yang kananmu. Pertanyaan saya, Bapak ikuti nggak ajaran ini? Kalau saya mengikutin tapi tidak sepenuhnya. Saya ganti pertanyaannya ya, sebelum saya meminta pertanggungjawaban, karena pertanyaannya gini, apakah ajaran ini wajib diikuti? Maksudnya kalau tidak diikuti masuk neraka, kalau diikuti masuk surga? Tidak, kalau masuk neraka masuk surga tidak, bukan itu patokannya. Oh, berarti semua ajaran Yesus itu kalau tidak diikuti ya nggak masuk neraka, kalau diikuti juga nggak ada akibat masuk surganya gitu. Jadi terserah mau diikuti atau enggak juga boleh gitu. Jadi nggak penting gitu. Waduh. Bukan nggak penting, kesanggupan kita, Mbak. Kalau Oh, maksudnya gini, kalau sanggup ikuti ya ikuti, nggak sanggup ikuti ya nggak usah ikuti gitu. misalnya hari Sabat, Mbak, kita kan Enggak, jangan terus. bawa yang lain permisalan, bawa yang ini aja. Matius 5:39, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Pertanyaan saya, ketika istri Anda diperkodok, Anda lawan atau tidak? Saya akan marah, tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Yang saya tanya, lawan atau tidak? Ya itu, mungkin ada pergulatan mungkin Saya untuk menangkap coba dia. ajarkan Polisi. definisi melawan dulu ya. Nih, saya jelaskan dulu definisi melawan. Kayaknya berat banget teman-teman, kita ini butuh KBBI nih. KBBI, selamatkan Oten. Arti kata melawan KBBI. Melawan, cari. Ya, melawan. Arti kata melawan, kok nggak ada nih? Melawan itu dari kata aduh, Bapak kena peringatan Pak, ada yang ini Pak, naik lagi Pak. Kayaknya ada apa? Rokok ya? Kayaknya Bapak ini kelihatan rokok tadi ya. Ya rokok kayaknya. Pak, naik lagi Pak. Naik lagi Pak. Pak titik naik lagi Pak Henok. Nih. Pak, saya kasih Bapak definisi arti kata melawan. Pak, jangan lihat rokok ya, nanti Bapak kelihatan. Oh, iya. Nih Pak, ini definisi melawan ya, dalam bahasa Indonesia ya. Pertama, menghadapi. Kedua, menentang. Ketiga, bersaing. Jadi konteks yang kita maksud di sini adalah menghadapi penjahatnya dan menentang penjahatnya. Pertanyaan saya, atau membela diri juga boleh itu melawan. Ketika istri Bapak atau anak Bapak diperkodok di rumah Bapak, apakah yang Bapak lakukan? A. Melawan, B. Tidak melawan. Itu dulu yang saya pengen tahu. Saya akan menangkap dia, menyerahkannya ke polisi. Menangkap itu berarti perlawanan ya? Iya. Memang bisa gitu mungkin- nangkap, emang capung ditangkap-tangkap itu aja, pasti dilawan dulu lah. Iya, ada pergulatan lah. Tapi Bapak sebenarnya menjawabnya itu melawan. Nah, pertanyaan saya, itu menentang Matius 5:39 atau mengikuti Matius 5:39?
Tidak menentang. Kalau yang seperti yang kita ceritakan Tidak itu tidak menentang. menentang. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Kata Yesus begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Disuruh Yesus ngapain Pak? Kalau ada orang jahat kepada Bapak, yaitu memperkodok istri Bapak dan anak Bapak, Bapak harus ngapain kata Yesus? Kata Yesus dulu nih, kata Yesus apa? Iya. Coba apanya yang sesuai, tidak memperkodok dalam di situ karena Oke, saya tanya, memperkodok itu berbuat jahat atau berbuat baik? iya berbuat jahat. Di sini katanya janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka contoh memperkodok itu relevan nggak? Karena kita bisa marah juga, Mbak. Bukan berarti kita tidak Saya boleh nggak marah. tanya Tuhan aja boleh manusia marah. saya tidak pernah tanya apakah manusia itu bisa marah atau tidak. Itu nggak ada kaitan dengan diskusi kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Kata Yesus, kalau Anda dijahatin, Anda tidak boleh melawan. Kata Anda, kalau Anda dijahatin dengan istri dan anak Anda diperkodok, Anda boleh lawan atau tidak? Ya, melawan dalam arti supaya jangan diperkodok, boleh sah-sah aja. Nah, apakah itu sama artinya dengan tidak melawan? Kalau Anda melawan, apakah sama dengan tidak melawan? Kalau di kamus bahasa Indonesia, mungkin arti melawan itu bisa dibilang arti melawan. Cuman kalau dalam saya, iman saya itu sah-sah aja supaya jangan diperkodok, kita melawan itu sah. Bukan berarti Sementara tidak Yesus boleh. mengajarkan boleh melawan atau tidak? Boleh melawan, cuman dalam arti bukan yang seperti itu, Mbak. Kalau Coba jelaskan melawan dalam arti seperti apa kata Yesus. Coba, saya nggak tahu ayatnya. Ada definisi melawannya kayak mana di sini coba. lebih tepatnya kasihilah musuhmu, Mbak. Jangan membalas kejahatan. Berarti pemerkodok itu musuh Anda atau bukan? Musuh. Cuman kan bukan berarti kita Dikasihi nggak boleh kan? melawan. Dikasihi kan Pak? Dikasihi. Berarti Bapak akan mengasihi pemerkodok anak Bapak. Bukan berarti tidak bisa melawan supaya jangan diperkodok. Katanya tidak boleh melawan, tapi justru kasihi. Jadi gimana yang benar, dilawan atau dikasihi nih? Karena Mbak, ada juga ayat kalau kita membiarkan suatu kejahatan itu kita akan berdosa juga. Yang saya tanya Mengikutinya. itu kalau pemerkodok anak Anda dikasihi atau dilawan? Kalau lebih spesifiknya Mbak, kita marah bisa Mbak. Tuhan aja bisa marah. Di situ bukan berkata marah Pak. Bahkan Bapak nggak boleh marah. Ada data tertulis barang siapa yang marah kepada keluarganya, kepada saudaranya dihukum. Yesus juga bilang nggak boleh marah kok. Nih, barang siapa yang marah kepada keluarganya dihukum. Jadi Bapak mau marah aja dihukum loh. Marah Nih. dalam arti apa dulu? Kalau kita marah-marah Tidak ada penjelasan di situ marah dalam artian apa. Cuman ada kata marah doang, Pak. Memang ada kata marah lainnya, Pak. Kalau kita marah-marah ya nggak boleh lah Mbak, marah-marah. Nah, jadi Anda jangan bilang kalau Anda dibolehkan marah. Karena Anda marah aja tidak diizinkan. Oke? Gitu. Marah menegur boleh lah. Coba diganti apanya topiknya. Pak, saya ini kan lagi nunjukin data kitab Anda. Iya. Berarti Anda suruh ganti aja kitab Anda, bukan saya yang suruh ganti. Karena Bukan. saya menggunakan KBBI. Karena- Dengar ya. Dengar nih. Pertama, di dalam Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Lalu Anda bilang, marah boleh. Loh, di kitab Anda juga tertulis, jikalau ada yang marah kepada saudaranya, maka harus dihukum. Nggak ada di situ marah dengan cara hidungnya dikembang-kempisin, marah dengan tutorial. Nggak ada Pak, nggak dijelasin marahnya kayak mana. Ya marah aja Pak. Nggak ada marah-marah tanpa alasan, nggak ada di situ. Tidak dijelaskan di ayat itu kayak mana. Nah, jadi intinya ketika kalian menjelaskan kembali ayat kitab suci kalian, seolah-olah kalian mau mengatakan penjelasan Yesus itu nggak cukup. Pengajaran Yesus itu nggak cukup, harus dijelaskan sama kalian. Beda dengan kami, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan sendiri Quran. Kalau kalian kan enggak salah itu. Yesus enggak gitu maksud Yesus. Maksud Yesus itu membenci itu bukan gitu. Maksud Yesus itu ini gimana ini kekristenan ini jelas nggak nih ajarannya nih? Oke, saya to the point aja. Terakhir, nanti setelah selesai ini kita habiskan ini. Anda yang bertanya ke saya. Sekali lagi saya tegaskan,
Matius pasal 5 39. Yesus berkata, "Jangan melawan orang yang jahat kepadamu." Saya ingin Anda tegas jawab, kalau Anda dijahatin sama orang, Anda lawan atau tidak? Silakan. Oke, coba izinkan 1 menit, Mbak. Saya izin dulu 1 menit. Jadi waktu Yesus ada kisah Yesus ada apa, Mbak? Orang yang jualan di bait suci dijadikan seperti pasar. Yesus di situ marah, Mbak. Dicampak-campakkannya semua apa itu jualan-jualan itu apa katanya? Ini bait suci bukanlah tempat sarang penyamun. Nah, seperti itu, Mbak. Itu marah, apakah itu salah? Jadi marah dalam Saya tanda tanya kutipnya sama apa? Anda. Saya tanya sama Anda. Apakah berjualan di halaman bait suci sebuah kejahatan? Ya kita kan nggak tahu, Mbak. Coba Secara saya tanya spesifik, jujur, yang ada dimaksud- tidak larangan di dalam kitab suci Anda sebelumnya Tuhan pernah melarang orang jualan di depan halaman bait suci? Iya, masalahnya, Mbak, nggak secara Saya spesifik nggak tanya dijelaskan. masalahnya. Gini Pak, kita ini kan diskusi itu terstruktur Pak, ucapan by ucapan. Yang saya tanya itu yang saya pengen tahu jawabannya. Apakah berjualan di halaman bait suci sebuah perilaku kejahatan? Masalahnya, Mbak, di dalam kitab suci itu yang tentang Yesus mengobrak-abrik yang jualan saya itu. tanya adalah apakah orang yang jualan di halaman rumah ibadah sebuah perbuatan jahat? Masalahnya, Mbak, tidak diceritakan, Mbak, di kitab suci itu Ya udah, apakah nggak mereka usah dijelasin berjualan lah. aja. Nah, kalau Anda bilang Yesus itu marah kepada para penjahat, secara tidak langsung Anda katakan berjualan di halaman bait suci itu sebuah tindakan kejahatan. Yang saya tanya adalah, Yesus mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalau berjualan di bait suci itu perbuatan jahat, kenapa Yesus larang? Kenapa Yesus larang orang untuk melawan orang jahat sementara dia sendiri marah kepada orang jahat? Artinya Yesus kontradiksi. Yesus mengajarkan orang lain tapi tidak menjalankan. Dia nyuruh kalian untuk tidak melawan orang jahat tapi dia sendiri melawan orang jahat. Artinya dia tidak layak jadi guru karena ajarannya itu bertentangan sendiri dengan dirinya. Kan tuh. Kata dia jualan di bait suci adalah sebuah kejahatan. Berarti Yesus ajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Terus dia tunjukkan Yesus melawan orang jahat. Berarti Yesus ini cuma ngajarin doang ke orang, kalian nggak boleh lawan orang jahat, tapi kalau dia lawan. Apa maksudnya itu? Artinya adalah itu guru ngajarin doang tapi nggak bisa mencontohkan. Mas Holang. Jualan yang dimaksud seperti itu, Mbak, kita jadikan bait suci seperti pasar, Mbak, bukan Saya cuma jualan-jualan tanya, seperti kita. apakah berjualan di bait suci itu termasuk perbuatan jahat atau tidak? Jawab saja Pak, nggak usah penjelasan. Saya cuma minta jawaban bukan penjelasan. Kalau jualan kecil-kecil saya rasa nggak suatu kejahatan di luar. Saya ya. bicara Ada yang jualan penjual yang dilarang Yesus itu. Saya tanya, para penjual itu adalah pelaku kejahatan atau bukan? Kan Anda bawa itu. Kan Anda bilang, Yesus aja pernah kok melawan orang waktu dia orang jualan. Nah, makanya saya tanya, apakah itu sebuah tindakan kejahatan atau tidak? Yang dilarang itu kan, Mbak, menjadikannya seperti pasar, Mbak, bait suci. Anda ngerti Pasar. nggak sih pertanyaan saya ini? Pertanyaan saya adalah, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan jahat atau tidak? Astagfirullahaladzim. 15 menit lagi disambung ya, Mbak. Saya izin out dulu ya. Yaudah, Lagi di bawa aja, mobil. di close cam aja. Jawabannya itu maju kena, mundur kena, teman-teman. Kalau dia jawab, iya, berjualan di bait suci itu adalah perbuatan jahat. Oke. Yesus bilang apa? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka para pelaku kejahatan yang jualan di bait Tuhan, ngapain kau lawan, Yesus? Kan kau bilang jangan lawan. Lalu dijawab, oh itu bukan perbuatan baik Mbak Rifa. Baik, kalau itu bukan perbuatan baik, ngapain kau obrak-abrik Yesus? Jadi jawabannya mau maju kena tampar, mau mundur kena tampol, pindah ke kiri masuk got, pindah ke kanan masuk alam baka, naik ke atas kena timpuk, masuk ke dalam ketimbun tanah. Itu. Tepuk tangan dulu buat saya. Wow. Gitu. Jadi kalau bicara depan saya itu hati-hati dengan ucapan. Saya paling suka dengan bahasa Indonesia. Tuhan mengajarkan apa? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi Tuhan saya juga pernah marah Mbak sama orang jualan. Itu jahat atau baik?
ya itu jahat. Lo kok dilawan kan jahat. Kan jangan melawan orang jahat. Oh enggak Mbak, itu baik. Nah ngapain dilawan orang baik kan tuh lah. Jadi maksudnya gimana nih Mbak? Ya kau maju kena tampar, mundur kena tabok ya, pindah ke kanan masuk got, pindah ke kiri masuk alam baka, terbang ke atas kena tiang kepala, masuk ke dalam tanah kena timbun. Jadi ngapain bergerak aja kok salah. Jadi kalian buka mulut aja udah salah kan? Itu gara-gara apa? Gara-gara kitab kalian. Itu. Tangan dulu. Di sini tempat kita membuktikan ucapan kita. Di sini no mutar-mutar, no fitnah-fitnah, no ucapan-ucapan tak berbobot. Di sini yang ditanya apa, jawab. Kenapa kalian itu sering sekali menjawab apa yang tidak ditanya dan jarang sekali menjawab apa yang ditanya? Disuruh jawab malah menjelaskan. Nak, sudah makan atau belum nak? Jadi pada waktu itu aku pergi jalan-jalan Bu. Terus waktu jalan-jalan itu aku lihat ada makanan banyak. Terus perut aku bunyi-bunyi kretek. Terus aku lapar. Terus aku habis itu lihat lagi ada jualan bakso, jualan ayam. Nah pertanyaan ibu sudah makan atau belum? Iya jadi begini Bu. Terus waktu aku lihat ada tempat makan itu kan Bu. Terus aku putar ke situ. Aku pengennya kan lihat ada bakso. Terus ada ayam goreng di sampingnya jualan tuh. Yang tukang jualan ayam goreng itu Bu. Ternyata dia tuh laki-laki. Saya pikir tadinya cewek. Nah ibu tanya kau sudah makan atau belum? Iya Bu. Terus kan Bu setelah saya lihat tanya itu cewek atau cowok. Terus saya putar sana putar sini. Apa kata mamanya? Nak matilah kau nak ya. Matilah kau nak ya. Mau makan kau mau tidak matilah kau nak. Matilah kau situ. Kalau mamanya aku. Untung mamanya bukan aku. Yang ditanya, apakah berjualan di bait Tuhan perbuatan jahat atau perbuatan baik? Jadi gini Mbak, kan kalau jualan di bait Tuhan itu nanti kan banyak sampah berserak tuh. Nanti kalau sampah banyak berserak Mbak nanti kan kotor tuh Mbak, ya kan? Bait Tuhannya kan kotor tuh. Soalnya yang jualan itu kan bawa-bawa sampah tuh Mbak. Dek mau nanya, emang jualan di bait Tuhan itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Jadi itu kan bait Tuhan itu kan tempat suci, tempat mulia tuh. Terus di situ tuh ya Mbak ya, kita jaga kebersihan Mbak, kan ada tong sampah di situ tuh. Terus gini Mbak gitu. Dek, pertanyaan saya adalah berjualan di sini udah boleh apa enggak, Dek? Jadi gini, Mbak. Jadi Dek, kau ada air keras nggak di rumah? Kenapa, Mbak? Mandi kau pakai itu. Mandi kau, Dek. Pakai air keras, Mbak. Kalau nggak ada, mau Mbak berikan bensin. Buat apa, Mbak? Nanti kau pegang pancisnya ya. Maksudnya, mandi kau pakai bensin, kau dari depan aku. Biar ku siram kau pakai api, terus ku baptis kau pakai api. Baptis dengan api Mbak. Iya. Yang lebih parah tadi jawaban yang tadi, Pak, kalau istri Anda dan anak Anda diperkodok, Anda lawan atau tidak? Saya lapor polisi Mbak. Aku nangis dengerin Dio. Kebayang aku seorang bapak-bapak, seorang suami, seorang bapak, anaknya diperkodok dan teriak-teriak di kamar, dia kabur ke kantor polisi. Itu pun jadi polisi Islam, karena kalau polisi Oten percuma, nggak boleh dilawan. Gila. Astagfirullahaladzim. Ya oke lah. I have do something important for myself, cause apa namanya? Wah Pak ini aku turun aja dulu deh Pak Enok ya. Cause I have one activity important for me, so I need to end our life right now. And for you people, just listen to me. The first is, if you want to talking, please you think before and explain what you know, not what you don't know, cause it's not tahu, not tahu ya, not tahu and tempe. And please you explain something you see on your Bible, on your book. I mean,
Don't talking about bullshit in my face, yeah. Don't talking about bullshit. And one more, please asking something important for you about theology, about Christology. And all Christian use what God give for you. The name is, we call that is brain. Please use your brain when you talk with me, okay? Don't be stupid on my face, because I don't want to be stupid. I just want trigger. I just want to make you think about your religion and be honest about your statement. Be consistent. Don't be inconsistent. Cause when you say something inconsistent, that's not truth. Okay? And I hope you all people, when you watch my live streaming, I hope you get something insight, maybe insight, the positive insight, not the negative side. We're not talking about the Christian say about their religion. No, we just talking about how the hikmah on my life, on my life streaming. Yeah, my life, I live in my live streaming. Ya gitulah ya. Intinya ambillah yang positifnya, jangan yang negatif. Kelakuan mereka, my love. Ya. Kok my love? Ya. Intinya jangan ngaco lah ya, jangan ngaco. Just get education. Ya, I hope you get the education. Wah, ada telepon dulu guys. Matiin dulu ya. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.